Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata sebagai berikut. Serta bagian yang saya cintai dan saya banggakan, ada tersebut diperlukan adanya terobosan dalam meningkatkan daya tarik objek wisata. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19, maka di sini ada dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah mengenai krisis kesehatan, yang kedua adalah krisis ekonomi. Oleh karena itulah di Kabupaten Tulungagung, bahkan di Jawa Timur dan di Indonesia sekarang sudah penyembuhan terhadap yang terkonfirmasi COVID-19 cukup matang, di mana bahwa krisis kesehatan yang sudah diupayakan sedemikian oleh pemerintah sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, dan yang kedua adalah krisis ekonomi akibat daripada dampak pandemi, yang tentu saja kondisi kesehatan sudah mulai pulih, regulasi pemulihan ekonomi masyarakat harus mulai ditata, di mana kita tahu bahwa kalau melihat awal daripada pandemi sampai dengan pertengahan, itu tempat wisata di Kabupaten Tulungagung betul-betul tidak hanya di Tulungagung, bahkan di Jawa Timur dan Indonesia itu sudah mengalami kerusuhan. Namun sekarang baik usaha kecil mikro, UKM maupun UMKM sudah mulai bangkit, dan kita tahu tempat wisata di Kabupaten Tulungagung khususnya sudah mulai membaik. Hal ini dapat dilihat pada setiap akhir pekan, apakah Sabtu, apakah Minggu, atau malam Sabtu sampai dengan malam Senin masih ramai. Kita lihat seperti di Pantai Nyumah, Pantai Popok, Bendungan Wonorejo, Jurang Senggani, dan tempat lainnya yang merupakan destinasi pariwisata di Kabupaten Tulungagung sudah mulai pulih kembali. Penataan destinasi wisata perlu kita perhatikan agar menjadi nilai tambah berdaya saing, yang tentu saja di sini adalah mengikut sertakan seluruh stakeholder maupun peran masyarakat yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pengelolaan. Selanjutnya saya berharap melalui kegiatan ini terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme masyarakat sekitar destinasi wisata serta pelaku usaha pariwisata dalam mengelola kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Juga perlu saya sampaikan, memang wisata yang dikunjungi itu baik sekali akan mempunyai dua fungsi. Yang pertama akan merupakan satu pemasukan pendapatan, yang kedua akan menghibur para wisatawan. Namun karena situasi masih pandemi, kita harapkan masalah keramaian, ya, karena keramaian ini misalkan ada hiburan, sementara ini ya cukup dikomentari dengan lagu-lagu lewat TV atau lewat musik, tapi bukan musik yang live. Artinya kalau musik live nanti masih mendatangkan risiko. Kita sabar sebentar sampai menunggu situasi aman. Kita tahu di mana-mana klaster baru muncul karena di tempat kerumunan, apakah itu di pasar, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam keluarga, maupun dengan tempat-tempat pertemuan berkumpulnya orang banyak. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata secara resmi pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Memakai tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Kegiatan pada pagi hari ini baru kita buka, yaitu mengenai pelatihan terhadap para pelaku wisata yang dihadiri atau diwakili oleh masing-masing dari pengelola wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung.
hal ini sangat penting sekali karena di situ ada dari narasumber akan diberikan pengetahuan tentang manajerial pengelolaan pariwisata, dan ini tentu saja menyangkut berbagai hal. Yang pertama adalah selain materi juga namanya manajerial juga perlu adanya sebuah pengelolaan ya, yang menyangkut satu seni untuk pengelolaan, baik mengenai promosi, baik mengenai jaringan-jaringan traveling yang bisa akan memperkenalkan. Jadi di sini peran IT melalui medsos juga sangat penting sekali. Yang kita kenal adalah dengan promosi itu. Sehingga terhadap potensi yang ada itu pasti satu wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah inilah yang perlu bagaimana dikelola secara apik, secara baik, sehingga hal itu dapat menimbulkan satu kesan, dapat menimbulkan satu kepuasan terhadap wisatawan yang datang. Pak, evaluasi terkait pariwisata yang telah dibuka Pak di rumah terkait COVID. Jadi memang tetap kita tak bosan-bosannya. Di salah satu sisi ya memang kita krisis, mengalami dua hal, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ketika krisis kesehatan sudah kita kita laksanakan dengan baik penanganannya, kemudian juga krisis ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat permanen. Nah ini harus seiring berjalan ya, seiring berjalan. Oleh karena itu ditata sebaiknya. Masalah pariwisata yang tidak bisa kalah pentingnya harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Ini penting sekali ya. Jadi tidak ditemukan Pak selama ini di tempat-tempat pariwisata yang positif ya, ditemukan. Sudah pernah kita coba ya di tempat pasar ya, di tempat ya diharapkan mereka tetap kita himbau lah ya. Kita himbau protokol kesehatan adalah hal yang utama dan hal yang pertama. Jadi bisa menikmati tapi juga sehat. Itu maksud kita sudah mulai merangkak ya, paling tidak 15-20%. Di tingkat desa ya seperti di Cegong, Park, kemudian di destinasi Blimbing, Pakmul, kemudian di Kendal Bulur yang Nangkula itu udah bagus walaupun seterap tingkat desa. Jadi memberikan hiburan baik warga lokal maupun sekitarnya, sehingga di situ disediakan juga masalah kuliner tapi yang setara yang bisa dijangkau oleh warga.